Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, tadi kita sudah melihat dua kategori. Yaitu kategori gereja yang menempatkan Alkitab di bawah gereja. Jadi gereja di atas, Alkitabnya di bawah. Jadi pemimpin-pemimpin gereja punya keputusan, konsili lah, inilah, ya, atau bahkan kata-kata mutiara mereka yang diingat, itu di atas Alkitab. Diingat terus. Mereka nggak hafal ayat Alkitab, mereka hafal ini. Menurut Agustinus, tung. Menurut Cyprianus, tung. Gitu. Ayat Alkitab, karena itu di bawah. Di bawah. Nah, baru muncul saat Martin Luther, Alkitab di atas. Nah, sekarang Alkitab di atas, masih ada kategori yang lain. Kalau percaya Alkitab di atas, ini sudah benar, posisinya sudah benar. Masalahnya sekarang hanya pada penafsiran. Oke, Alkitab di atas, tapi penafsirannya bagaimana? Masih bisa salah? Saya sudah sering katakan bahwa jemaat Grafe ini jemaat yang cerdas. Anda dapat membedakan apa yang disebut salah dan apa yang disebut sesat. Salah itu salah. Banyak orang tanya sama saya, Pak, perempuan jadi gembala salah apa sesat? Saya bilang itu salah. Perempuan tidak boleh jadi gembala. Bukan sesat, bukan. Karena pengajaran yang tidak mengiring orang ke neraka, itu bukan sesat. Salah. Tapi pengajaran yang bisa menyebabkan orang yang mengikutinya berakhir di neraka, itu sesat. Oke? Anda bisa membedakan itu. Nah, jadi Alkitab di atas gereja dan Alkitab di bawah gereja, ini big difference. Betul nggak? Besar nggak itu hasilnya? Oh, besar. Besar. Ya, jadi Alkitab ditaruh di atas gereja atau Alkitab jadi di bawah gereja. Otoritasnya. Nah, ini besar. Nah, setelah Alkitab dijunjung di atas gereja, ini masih penafsiran. Penafsiran masih bisa membelokkan orang? Oh ya. Iya. Cyprianus tercatat tahun 252 AD. Mengumpulkan sekitar 66 orang bishop. Mengadakan konsili di kota Karta. Di Afrika Utara. Mereka memutuskan bahwa bayi harus secepatnya dibaptis. Supaya kalau dia mati bisa masuk surga. Ini sudah salah. Ini sesat. Ini sesat. Ini bukan cuma salah, ini sesat. Karena bayi tidak boleh dibaptis. Enggak ada satu bayi pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan yang dewasa saja Yohanes tuntut apa? Bertobat di mana apa? Kapak sudah disediakan di bawah pohon. Ya, kalau tidak bertobat ya tembang, apalagi bayi. Ya, pasti akan diusir sama Yohanes. Kalau bawa bayinya, kata Yohanes tolong dibaptis, bilang, apaan? Bisa tobat nggak dia? Nggak bisa. Nah itu, jadi penafsiran sekarang. Ya. Luther, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, semuanya mereka yang keluar, yang katanya tadi itu sola scriptura di atas itu, ya, akhirnya mereka salah juga dalam menafsirkan yang satu ini. Salah menafsirkan. Nah, sebenarnya ada satu kelompok yang di samping itu sebenarnya sudah ada. Sejak Cyprianus konsili di kota Karta memutuskan ini, ada orang yang tidak setuju. Nggak bisa. Bagaimana bayi boleh dibaptis? Untuk masuk surga perlu dibaptis segala macam. Mereka keluar. Dan mereka keluar, tetapi apa? Pemerintah memihak kepada yang di atas ini. Sehingga yang di bawah yang tidak setuju ini dianiaya. Nah, orang-orang yang tadinya dibaptis saat bayi, setelah besar kemudian mereka mendengarkan khotbah dan kemudian mereka bertobat, khotbah yang benar, dan kemudian mereka bilang, gimana ini kami ini? Waktu bayi dulu kami sudah dibaptis. Akhirnya kelompok ini berkata apa? Tidak bisa tidak. Kamu harus dibaptis ulang. Kenapa? Karena waktu kamu dibaptis saat bayi dulu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu belum bertobat. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi sekarang kamu dibaptis harus atas pengakuan iman kamu. Dan kamu dibaptis atas sepengetahuan kamu dan atas keinginan kamu. Oke, jadi dibaptis ulang. Nah,
kata baptis ulang ini bahasa Yunaninya itu anabaptis. Ana itu ulang bahasa Yunani. Jadi bukan anak baptis ya. Anabaptis. Jadi baptis ulang. Nah, kelompok ini akhirnya mengalami penganiayaan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Mengapa? Karena mereka dituduh sesat, mereka dituduh bidat, dituduh sekte, dan dicari kemana-mana seperti petani cari tikus. Dan kalau ketemu dihabisin. Akhirnya kelompok ini tenggelam ke bawah. Orang tanya saya di mana sejarahnya. Saya bilang bagaimana mereka berani populerkan pemimpinnya. Akan sama dengan akan hilangkan kepalanya. Maka itu mereka tenggelam di bawah. Nah, saya bilang, Martin Luther, John Calvin, segala macam. Kalau mereka sungguh-sungguh sadar akan kebenaran, mereka seharusnya cari kelompok ini dan minta dibaptis ulang. Karena baik Luther, John Calvin, Zwingli, dan semuanya, mereka belum pernah dibaptis dengan benar. Mereka dibaptis dulu pada waktu bayi. Belum pernah benar. Gitu. Dan akhirnya mereka mengulangi lagi kesalahan yang sangat fatal ini, yaitu membaptis ulang bayi lagi. Dan hal kedua yang fatal itu apa? Gereja bergabung dengan negara. Gereja bergabung dengan negara fatal, saudara. Karena apa? Kekuasaan kaisar, kekuasaan raja ikut mempengaruhi pengajaran. Dekret dan lain sebagainya. Kacau balau.